Misteri Atlantis dan pesawat kuno. Selama beberapa dekade, para peneliti telah mengangkat suara mereka untuk menerima teori bahwa kapal terbang ada di zaman kuno. Teks dan cerita kuno yang berbeda akan mengungkapkan keberadaan kapal udara dari Atlantis. Atlantis terus menjadi misteri bagi arkeolog dan sains. Tingkat teknologi nenek moyang kita telah dibahas oleh para arkeolog dan sejarawan. Beberapa mengklaim telah menemukan bahwa prinsip-prinsip teknologi kemanusiaan berasal dari Atlantis ribuan tahun yang lalu. Bukti dari mesin terbang kuno, kita dapat menemukannya di berbagai budaya kuno di seluruh dunia. Balon Nazca. Kota kuno Nazca adalah salah satu pusat arkeolog terpenting di dunia. Di daratannya, kita bisa melihat di garis Nazca, yaitu geoglif raksasa yang menghadirkan sosok yang berbeda. Di antara mereka, ada balon udara yang panas besar yang membingungkan para sejarawan. Peneliti Jim Woodman yakin bahwa pembangunan pesawat ini dimungkinkan dengan peralatan yang dimiliki penduduk asli Nazca. Dan untuk memastikannya, dia mengobrol dengan Julian Knott, pendiri Modern Globe Movement. Skeptis, Knott mendengarkan teori Woodman dan membantunya membuat balon udara panas dari bahan yang mungkin telah digunakan pada zaman kuno. Dan melawan segala rintangan, ternyata balon itu terbang. Dan Knott berkata, Nazca adalah salah satu teka-teki arkeolog paling membingungkan di Amerika Selatan, dan salah satu karya seni paling indah di dunia. Terukir di atas daratan Nazca Peru yang luas dan tandus adalah ratusan garis lurus panjang yang bergaris. Simbol geometris yang sangat besar dan gambar raksasa burung dan hewan yang penasaran. Karya orang-orang Peru pra-Inka 1500 tahun yang lalu. Dari tanah, Nazca benar-benar tidak bisa dipahami. Namun dari udara, seseorang terkesima karena takjub. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana orang-orang kuno dahulu bisa menikmati pemandangan garis Nazca yang berukuran raksasa tersebut jika tidak bisa dilihat dari langit atau tanpa bantuan kendaraan terbang. William Scott Elliot dan penglihatan jarak jauh. William Scott Elliot adalah orang pertama yang berbicara tentang teknologi Atlantis. Atlantis telah menjadi salah satu kisah kemanusiaan yang paling kontroversial. Banyak budaya kuno menyebutkan benua yang hilang, namun berkat filsuf Yunani Plato, legenda itu diketahui. Dia menggambarkan sebagai kota kuno, dan sampai hari ini mirip dengan pulau raksasa yang terletak di luar kolom Hercules. Lebih banyak peneliti saat ini menyarankan bahwa lokasinya berada di lepas pantai Spanyol dekat Kepulauan Bimini di Karibia. Meskipun beberapa ahli percaya bahwa Atlantis terletak di kutub selatan, karena wilayah ini terletak di luar kolom Hercules, seperti yang disebutkan oleh Plato. Dan tidak ada keraguan bahwa Atlantis adalah sebuah misteri, namun tidak ada yang lebih mengkhawatirkan daripada teknologi kunonya. Banyak sejarawan yakin bahwa benua ini memiliki kapal selam yang besar dan kristal kekuatan yang misterius, yang memasok energi listrik ke benua tersebut. Namun, sedikit yang dikatakan tentang pesawat yang melakukan perjalanan di langit, yang menjelajahi dunia. Padahal, teks pertama yang menyentuh tema ini adalah The History of Atlantis and the Lost Lemuria, oleh William Scott Elliot, yang diterbitkan pada tahun 1909. Scott Elliot menggambarkan sebuah teknologi navigasi pesawat terbang yang didasarkan pada teknologi yang hilang pada zaman dahulu. Meskipun banyak ahli mengabaikan pernyataan penulis, karena dia tidak didasarkan pada jenis bukti apapun, tetapi pada apa yang disebut sebagai penglihatan jarak jauh. Meskipun sejarawan tidak memperhitungkan remote viewing, kemampuan ini digunakan oleh CIA dan Pentagon pada kesempatan yang berbeda. Bahkan, lembaga-lembaga ini memperhitungkannya bertahun-tahun sebelumnya. Berkat karya para ahli seperti jenius dalam elektronik seperti Michael Faraday. Dan dengan menggunakan proses ini, Scott Elliot dapat mengamati bagaimana masyarakat bekerja di Atlantis dan Lemuria.
Dengan demikian, ia menemukan bahwa kedua peradaban memiliki kapal terbang. Meskipun William Scott Elliot tidak mengandalkan bukti atau catatan kuno apapun untuk penelitiannya, ada beberapa bahan yang dapat dianggap sebagai bukti. Seperti di perpustakaan Alexandria, ada gulungan tertentu yang selamat dari kehancuran yang berbicara tentang sejarah umat manusia yang hilang. Dan pakar lain berpendapat bahwa Atlantis ada pada saat yang sama dengan negara super seperti di India kuno, yang dikenal sebagai Kekaisaran Rama, sekitar 15.000 hingga 20.000 tahun yang lalu. Mereka bahkan mungkin memiliki perjanjian komersial melalui Vimana dan kapal udara Atlantis. Dukungan untuk teori ini dasarkan pada penemuan artefak aneh dan teks tambahan yang melengkapi catatan yang disimpan di museum dan universitas. Dalam cerita-cerita ini, kita dapat membaca deskripsi rinci tidak hanya tentang kapal terbang, tetapi proses aeronautika kompleks dan bagian mekanik yang ada saat ini. Faktanya, para ahli menganggapnya sebagai panduan kuno untuk teknik kedirgantaraan. Yang mengejutkan adalah Weda juga menyebutkan perang udara dan perang atom yang terjadi di antara wilayah India Utara dan wilayah yang tidak dikenal, yang terletak di Gurun Gobi. Perlu dicatat bahwa ada bagian di Gurun Gobi yang telah menunjukkan tanda-tanda radioaktivitas dan beberapa bagian dari pasir yang meleleh, yang berubah menjadi kaca kehijauan. Pasir radioaktif Mongolia bisa menjadi bukti lain dari perang ini. Jelas bagi para skeptis, segala sesuatu yang berhubungan dengan Atlantis, terutama kapal udaranya, tidak lebih dari sebuah mitos. Namun bukti menunjukkan bahwa budaya lain memang memiliki mesin terbang yang mungkin diwarisi dari benua yang hilang. Bagaimana menurut tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di kolom komentar bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, tekan tombol subscribe dan klik icon lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.